Siapa yang merasa hidupnya mempunyai hubungan baik dengan Tuhan? Ya. Saya. Pak Hewi. Oke lah. Saya. Nah, kita mau bicara tentang satu hubungan, ya. Nah, tidak sekedar cuma bahasa, tidak cuma sekedar tentang formalitas, ya. Nah, tapi kita mau bahas tentang bahasa, ya, tentang bahasa, tentang apa sih yang kira-kira pernah berpikir ya? Kalau aku berhubungan dengan Tuhan ini, aku harus pakai bahasa apa? Pernah berpikir seperti itu? Kira-kira Tuhan itu pakai bahasa kita, dia ngerti gak sih? Ngerti gak? Benar nih? Kalau kita pakai bahasa, tadi pagi aku sharing pakai bahasa Jawa ya. Mas paling ngerti kayaknya Mbak Vera ya. Tiap minggu dia pakai bahasa Jawa. Enggak ya, kita juga belajar. Aku aja masih translate gitu. Ketika aku pakai bahasa Jawa, ya kan, ada beberapa kita yang berusaha untuk mengerti, enggak? Apa sih bahasa itu ya? Artinya apa? Nah, banyak orang tanpa sadar masih berpikir seperti itu. Kalau punya kebutuhan harus pakai nama tertentu, ya enggak? Pernah dengar enggak? Kalau doa harus pakai bahasa tertentu, ya kan? Mungkin harus menyebut sebagian dari kita, ya, sebagian dari orang-orang yang percaya menyebut untuk menyebut Tuhan itu YHWH atau Yahweh, atau harus pakai Ibrani, bahasa Ibrani. Ya. Kelihatannya sih rohani, ya, tapi hati-hati ya. Itu bisa jadi pola pikir perjanjian lama. Nggak apa sih belajar bahasa Ibrani, nggak apa, ya kan? Tapi dalam hubungan kita dengan Tuhan, ya hati-hati ya, karena itu bisa mengembalikan kita pada pola pikir perjanjian lama. Nah, karena hal itu kan menempatkan manusia pada sedang berusaha menyesuaikan formatnya Tuhan dengan akal pikiran mereka. Supaya apa? Supaya Tuhan mau menerima komunikasinya. Ya. Seolah-olah nih, kalau cara saya benar, baru Tuhan benar, baru Tuhan dengar. Kalau bahasa aku benar, Tuhan baru dengar. Benar nggak seperti itu? Ya. Ada orang yang punya mindset hukum Taurat. Di hukum Taurat itu harus ada lokasi tertentu untuk berdoa. Harus ini siapa nih imamnya, ya harus dipilih imamnya siapa tertentu, tidak sembarang imam. Ya. Nah, korbannya juga tertentu. Mempersembahkan korbannya harus yang muda, gemuk, ya kan, tanpa cacat. Terus kemudian kita nyari hari-hari tertentu yang baik untuk kita mempersembahkan sesuatu atau acara-acara tertentu, cari hari tertentu yang baik. Dan kemudian kita harus pakai bahasa tertentu yang mungkin Tuhan mengertinya coba bahasa itu. Ya, semua itu penting, tapi itu sebelum salib. Penting sebelum apa? Sebelum apa? Salib. Nah, setelah salib, ya, bukan itu tidak penting lagi, tapi setelah salib, akses ini sudah terbuka gitu, Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata seperti ini dalam Efesus 2:18. Efesus 2:18 kita baca ya. Ketemu? Amin. Efesus 2:18. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ya, perhatian baik-baik. Bukan melalui bahasa yang benar, bukan melalui pengucapan yang sempurna, ya, tapi melalui siapa? Kristus. Ya. Akses kita pada Bapa tidak pernah ditentukan oleh bahasa apapun, melainkan oleh identitas baru kita ini di dalam Kristus. Ya. Kita datang bukan sebagai pencari format, pencari bentuk,
supaya kita bisa diterima, tetapi kita datang sebagai anak yang sudah diterima. Amin. Amin. Siapa di sini sebagai anak yang sudah diterima? Saya. Haleluya. Tuhan tidak lagi berbicara dari luar. Seperti di Perjanjian Lama, Tuhan berbicara dari gunung, ya, dari semak-semak yang menyala, atau berbicara melalui para nabi, atau melalui lewat hukum. Ya. Bahasa menjadi penting karena komunikasi datang dari luar. Ya. Tapi sekarang gimana? Ayo kita lihat Ibrani 8 ayat 10. Ibrani 8 ayat 10, silakan dibaca. Ibrani 8 ayat 10, silakan dibaca. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku di dalam akal budi mereka dan menulisnya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Amin. Amin. Kalau dulu Tuhan berbicara dari luar, ya. Tapi di sini apa? Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Artinya Tuhan bekerja dari dalam apa dari luar? Dari dalam. Ya, Dia tidak sedang mencoba memahami kata-kata kita. Ya. Dia membaca apa? Hati kita. Dia melihat iman kita. Ya. Dia melihat kesadaran kita akan kebenaran. Amin. Amin. Ya. Bahkan dalam Roma 8:26 dikatakan bahwa Roh membantu kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, Roma 8:26. Roh membantu kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya ada komunikasi yang bahkan tanpa kata-kata pun Tuhan mengerti. Amin. Amin. Ya. Karena hubungan itu bukan berbasis suara, tapi berbasis roh. Karena Tuhan itu roh, Allah kita ini roh. Jadi hubungan kita ini berbasis berdasarkan roh. Amin. Amin. Ya. Nah, peristiwa Pentakosta itu bukti kasih karunia. Ya, di peristiwa Kisah Para Rasul 2 pada hari Pentakosta, ya, yang terjadi bukan semua orang berbicara satu bahasa surga. Ya kan? Tapi justru sebaliknya dikatakan, setiap orang mendengar dalam bahasanya sendiri-sendiri. Jadi sebelah kita ini misalkan orang Madura, sebelah kiri orang Papua, orang Inggris, Amerika. Ketika para rasul itu berbicara, yang mereka dengar bahasa mereka masing-masing. Amin. Amin. Mau nggak seperti itu? Oh. Oh ya. Ya. India itu sudah menggenapi itu. Masuk anjing tahu. Betul nggak? Kayaknya bahasa kamu. Ya. Ada hubungan, betul nggak? Ternyata ada hubungan loh. Nah itulah gunanya hubungan. Tanpa ngomong aja, kopi keluar. Kopi keluar, ya. Tanpa ngomong aja, ya kan? Ya. Pasangan kita, para mengasihi kita, punya hubungan dekat kita, tahu, oh dia lagi haus, oh dia lagi lapar, ya kan? Tahu nggak? Ya, lagi lapar biarin aja, biar kelaparan, kan nggak gitu loh. Hubungan baik kan nggak gitu, waktu yang hubungan baik dia perhatikan, ya itu Tuhan kita, ya. Setiap orang pada waktu itu mendengar dalam bahasanya sendiri. Jadi kasih karunia tidak menuntut manusia naik ke bahasa Tuhan. Ya, itulah Injil kasih karunia. Amin. Amin. Ya, yang perlu kita barui dalam pola pikir kita. Hari ini Tuhan mau memperbarui pola pikir kita. Ya, aku tidak perlu menemukan bahasa yang benar agar Tuhan mendengar aku. Amin. Ya, di dalam Kristus kita percaya kita sudah diterima sebelum kita berkata apapun juga. Ya. Tuhan itu tidak merespon bunyi kata-kata kita. Ya. Mau sampai kata-kata kita, apakah kita setel sampai pol suara kerasnya? Tidak. Ya. Tapi dia merespon kita saat kita memposisikan diri kita sebagai apa? Sebagai anak.
Dan dia sudah memposisikan diri kita dengan memberikan kita roh anaknya. Dan kita di posisi sebagai anak. Amin. Ya. Kalau seorang tua ketika anak kita masih kecil, ketika dia minta susu, kita tahu nggak? Tahu. Oh ini lagi minta susu, ini haus nih, punya mau biol nih, oh ini kepanasan, tahu nggak? Tahu. Karena ada hubungnya, ngerti. Nah, kita punya akses penuh pada Bapa bukan karena ucapan kita benar, bukan karena bahasa kita benar, ya kan? Tapi karena Kristus telah membenarkan kita. Amin. Amin. Ya, jika ini masuk ke dalam hati kita, ketika kita berdoa, akhirnya kita berhenti untuk jadi berusaha keras untuk supaya Tuhan ngerti maksud doaku, enggak, ya kan? Ya. Tapi mulai jadi suatu persekutuan. Ya. Kalau kita berdoa, kita bersekutu dengan Tuhan, bukan kita berusaha untuk supaya Tuhan bersekutu dengan kita, enggak. Tapi ketika kita berdoa, kita sudah menjadi satu dengan Tuhan. Doa bukan lagi tentang apakah Tuhan ngerti saya, enggak seperti itu. Ya, tetapi tentang apakah kita sadar bahwa kita sudah satu dengan Dia di dalam Kristus. Ya, jadi ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, kita percaya. Itu yang harus kita sadari. Kita sudah menjadi satu dengan Dia. Ya, bahasa kita sudah bahasa dalam hati. Ya. Dia tahu hati kita. Ya, kita nggak bisa bohong. Kita nggak bisa ngeles. Kita nggak bisa alasan. Betul ya? Ya, dia tahu hati kita. Ya. Nah, ketika kesadaran itu bangkit, kesadaran bahwa kita punya hubungan dengan Tuhan, ya, kita tidak lagi mendekati Dia dengan rasa takut untuk salah. Amin. Ya, kita dekat Dia, aku layak nggak ya? Aku benar nggak ya? Oh kayaknya aku lagi nggak benar, aku cuci dulu, ya, atau aku bersih, aku berbuat benar dulu baru aku berani kepada Tuhan. Nah seperti itu. Kita datang dengan keyakinan sebagai anak yang dikasih. Amin. Siapa di sini yang anak yang dikasih? Amin. Amin. Ya. Dan disitulah hati akan dipulihkan. Disitulah akal budi akan diperbaharui. Karena ada relasi menjadi hidup dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan menjadi hidup. Hubungan kita dengan Tuhan makin intim dan makin intim lagi. Amin. 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 Apa gembira? Amin. Yesus berkata.